Depan nggak ke-record tadi. Nah, misalkan ada seperti ini, terus grafiknya, bentuknya lingkaran. Nah, terus tak kasih garis bantu. Nah, seperti ini. Dia menyentuh berapa titik? 2. Oke, menyentuh 2 titik. Maka kesimpulannya? Bukan fungsi. Ya, bukan fungsi. Suaranya nggak jelas, Us. Satu lagi, ada sumbu X, ada sumbu Y. Terus grafiknya itu garis lurus gini. Terus tak kasih garis bantu. Lurus gini kan, nah berarti dia kayak nempel gitu ya, berimpitan. Berarti menyentuh berapa titik? Menyentuh berapa titik? Ya ini kan semuanya bersentuhan ya. Nah, berarti menyentuh semua titik kan? Semua titik. Berarti fungsi atau bukan? Bukan fungsi. Iya, bukan fungsi. Dia bukan fungsi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada lagi bentuknya himpunan pasangan berurutan. Misalkan ada himpunan A. Anggotanya adalah 2, 3, 5. Ada himpunan B, anggotanya A, B, C, D. Nah, sekarang yang pertama, ada himpunan pasangan berurutan 2, A, 3, B, 5, C. Nah, apakah ini fungsi? Nah, kalau bentuknya seperti ini, caranya yang depan tidak boleh diulang-ulang. Nah, sekarang pada soal yang pertama ini, bagian depannya mana? Bagian depannya kan 2, 3, 5 gitu kan? Ada yang diulang-ulang nggak? Tidak. Tidak, berarti dia disebut fungsi. Seperti itu. Contoh lagi, misal. Yang kedua, misalkan 2, A. Terus 3, A. 3, B. Terus 3, C. 5, D. Fungsi atau bukan fungsi? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena diulang-ulang. Ya, siapa yang diulang? 3. Iya. Karena di sini 3-nya diulang-ulang. Berarti dia bukan fungsi. Lanjut. Yang ketiga. 2, A. 3, A. Nah, fungsi atau bukan fungsi? Fungsi. Ya, ini bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Tadi yang depan itu harusnya anggotanya berapa aja? Kan harusnya kan 2, 3, 5 gitu kan? Tapi di sini cuma ada 2 dan 3. Artinya 5-nya kan nggak punya pasangan. Padahal tadi kalau fungsi itu yang depan harus punya pasangan semua kan? Nah ya, berarti bukan fungsi karena
5 tidak punya pasangan. Jadi semuanya yang depan harus disebutkan dan nyebutkannya sekali aja, nggak usah diulang-ulang gitu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, ya lanjut. Fungsi dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Seperti tadi ya, udah jelas ya. Diagram panah itu tadi yang pertama kali yang lingkaran-lingkaran. Kartesius itu yang sumbu X, sumbu Y. Himpunan pasangan berurutan ini yang kurung seperti ini. Selanjutnya, menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi. Menentukan banyaknya pemetaan itu ada 2 jenis pertanyaan. Bisa dari A ke B, bisa dari B ke A. Kalau dari A ke B, rumusnya adalah NB pangkat NA. Kalau dari B ke A, rumusnya NA pangkat NB. Jadi, kesimpulannya, nanti kalau ketemu soal hurufnya bukan A dan B, bagaimana? Jadi, kesimpulannya adalah, kalau ditanya pemetaan, itu rumusnya belakang pangkat depan. Nah, kenapa? Nah, ini tadi belakangnya kan B, maka mulainya seko B pangkat A. Ini tadi belakangnya kan A, berarti mulainya dari A pangkat B, seperti itu. Jadi nanti kalau ketemu soal hurufnya bukan AB, udah nggak bingung lagi. Misal, contohnya, diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B adalah 2, ganti. Himpunan B, mana tadi? Ya. Himpunan B adalah himpunan B adalah A, I, U. Ini ya. Tentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Sekarang dari A ke B tadi rumusnya apa? Yang tak buka. Rumusnya apa anak-anak? NB pangkat NA. NB pangkat NA, ya. NB pangkat NA. N itu apa sih? Ya. NB artinya banyaknya anggota B. Berarti anggota B ada berapa? 3. Ada 3. NA artinya banyaknya anggota A. Ada berapa? 5. Nah, sehingga kalau dimasukkan ke sini berarti berapa pangkat berapa? 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berapa? Yo, coba hitung. 125. 15. 15. Ada jawaban lain? Ada 125. Salah KB? 125. 125. Oke, cek. 3 pangkat 5 artinya 3 dikalikan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bukan 3 kali 5. Berarti 15 mau salah ya. Iya, Bu. Sekarang 3 kali 3 berapa? 9. Ini kan 9. 9 kali 9? 81. Nah, 81 kali 3. 1 kali 3? 3. Nah, 8 kali 3? 24. 24 ya. Maka jawabannya
Ya, 243 gitu. Sekarang kalau dibalik tanyanya, tentukan pemetaan dari B ke A. Nah, berarti rumusnya apa? NA pangkat NA, NB. ya, NA pangkat NB. NA berapa tadi? 5. 5. Pangkat 3. 3. Artinya 5 kali 5 kali 5. Kali 5. 5. Oke, 5 kali 5 berapa? 25. Nah, 25 kali 5. 5 kali 5. 125. Oke, 125. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya. Misal, ada yang mau bertanya? Tanya dulu kalau mau bertanya. Misalkan yang kedua, diketahui himpunan A anggotanya adalah KLM. Oh, ayo ganti. Penghapusnya kok hilang. Tandu aja wis. Nggak bisa. Iya. Ini dicabut ulang terus dimasukin lagi. Nggak usah lah. Benar. Nah, misalkan himpunan P itu anggotanya KLM. Himpunan Q itu anggotanya, udah enggak usah deh, 1, 2. Nah, tentukan banyaknya pemetaan dari Q ke A, ke P. Nah, berarti rumusnya apa? NP pangkat NP. Ya, NP pangkat NQ. NP pangkat NQ. NP ada berapa? 3. 3. NQ 2. 2. 3 pangkat 2 berarti ngitungnya 3 kali 3. 3 kali 3 ada 9. Nah, sekarang yang berbeda ada pertanyaan lanjutannya. Sebutkan. Berarti di sini kamu suruh menyebutkan 9 itu apa aja gitu ya. Kalau suruh menyebutkan ya disebutkan. Kalau enggak disuruh menyebutkan ya cuma ngitung kok. Nah, karena ada 9, berarti yang disebutkan ada 9. Jadi kita buat diagram panah. Karena tadi bunyinya dari Q ke P, berarti yang depan Q dulu apa P dulu? P dulu. Yang depan ya ini. Ikut kalimatnya kalau gambar Q, P gini ya. Berarti ini 1, 2, ini KLM. Nah, ini kita pasangkan, terserah kamu. Yang penting tadi harus kawin, yang depan harus kawin dan tidak boleh poligami. Misal, Bu Nur pasangkan ke sini. Ini ke sini. Nah, ini yang pertama. Coba yang kedua, siapa mau jawab? Terserah kamu boleh masangkan sama siapa aja, yang penting tidak sama dengan jawaban Bu Nur yang tadi. Siapa mau jawab sebutkan nama, salah nggak apa-apa, nyoba. Carl George Fredrickson, Bu. Siapa? Carl George Fredrickson. Oh iya, Carl George Fredrickson. Bu Nur susah menik ah. Kalau Terus. lebih gampang panggil saya Bejo. Oh itu ya. Kamu mau memasangkan satu dengan siapa?
1 dengan K sama E. Kok E itu L? Oh, salah ngomong, maaf. 1 dengan K, terus? Habis itu 2 sama LF. L sama M. 2 sama L, 2 sama M boleh nggak? Ini namanya dia pasangannya 2. Kan tadi kalau pemetaan pasangannya nggak boleh lebih dari 1. Berarti ya 2-nya sama K aja gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Maaf saya salah. Ya. Jadi pasangkan sama siapa aja boleh, yang penting tidak menyalahi aturan taji kita. Nah ini yang kedua. Ada yang mau nyoba lagi? Semuanya ada 9 dan 9 itu nggak mungkin sama. Yuk siapa mau nyoba? Yang lain? Kalau 1 bunur pasangkan dengan K, terus 2 bunur pasangan dengan M, boleh nggak? Boleh nggak anak-anak? Halo? Kok diem semua? Boleh nggak seperti ini? Boleh, Bu. Boleh aja, yang penting nggak sama dengan tadi yang pertama dan yang kedua. Maka nggak usah ragu kamu nyebutkannya. Ya udah sebutkan aja, nggak dipasang-pasang ke. Yang penting nggak sama dan tidak menyalahi aturan tadi di atas. Yuk siapa mau masang ke? Yuk coba yuk nyoba, nggak apa-apa. 1 sama siapa yuk? Karena 1 sama K udah semua ganti, berarti 1 jangan dengan K. 1 dengan, ya siapa mau nyoba lagi? Iya, namanya siapa? Median. Median, yuk median. 1 dengan siapa median? 1 dengan L, 2 dengan M. 1 dengan L, 2 dengan M. Ya boleh, karena tadi belum ada yang seperti ini. Berarti masih 5 lagi. Yuk siapa lagi mau jawab? Siapa mau jawab yuk? Nggak ada yang mau jawab. 1 pasangan dengan siapa lagi? 1 dengan L, 2 dengan L. Boleh nggak anak-anak? Boleh. Boleh. Ya, Boleh. terus. Misal lagi. Misalkan 1 dengan L, 2 dengan M tadi udah kan, 2 dengan K. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ayolah nyoba kalian. Siapa mau nyoba? Yuk sebutkan nama. 1 dengan L sudah ya. 1 dengan M, 2 dengan M. Ini kan belum. Terus lagi ada 9. Berarti kalau tadi jawabannya 243 itu berarti kalau disebutkan ya semuanya ada 243. Tapi biasanya kalau suruh nyebutkan itu berarti yang sedikit. 9 ini udah termasuk banyak. Biasanya paling yang 4 atau berapa gitu. Kalau yang banyak-banyak biasanya nggak suruh nyebutkan. Ini 1 dengan M, 2 dengan siapa yuk? L. 2 dengan L. Ya, boleh. Terus lagi. Masih 1 lagi. 1, 2, K, L, M. 1 dengan M. 2 dengan siapa yang belum? K. 2 dengan K. Nah, seperti itu. Ya, jadi ikuti aja instruksinya soal. Kalau suruh nyebutkan ya sebutkan. Kalau nggak suruh nyebutkan ya nggak usah sebutkan.
Kalau perintahnya dari Q ke P, gambarnya ya mulainya dari yang depan ini Q. Kalau ngitungnya kan dibalik, belakang, pangkat, depan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke rumus fungsi. Ini hari ini kita harus menyelesaikan pemetaan. Rumus fungsi. Jadi, rumus fungsi itu apa? Misalkan ada seperti ini. F titik 2 X panah 2X. Ini bacanya gimana? Jadi bacanya adalah fungsi F, karena di sini hurufnya F ya. Kalau hurufnya H ya namanya fungsi H, memetakan, titik 2 itu berarti memetakan X ke 2X. Panah itu berarti dibaca ke. Nah, sekarang misalkan ada G titik 2X panah X plus 1. Nah, ini bacanya bagaimana anak-anak? Yuk. Fungsi apa? Fungsi G. Fungsi G memetakan memetakan apa? X ke X plus 1. Gitu ya, paham ya? Nah, yang seperti ini, yang masih ada panah-panahnya gini, ini namanya notasi fungsi. Nah, seperti ini. Nah, notasi fungsi itu bisa diubah ke rumus fungsi. Bagaimana? Misalkan, ini tadi disebut notasi. Iya, Bu. Notasi fungsi kan ini, misalkan benar fx. Nah, misal gini, tadi kalau ada panahnya pokoknya namanya notasi. Nah, kalau mau diubah ke rumus fungsi, tinggal ganti tandanya aja. Berarti ini F, titik sebenarnya ganti kurung, panahnya ganti sama dengan, ini ikuti soal ini 2X. Nah, yang seperti ini disebut rumus fungsi. Bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ini cuma nulis-nulis toh, pemahaman nulis-nulis toh. Terus yang namanya fungsi itu ditulis dengan huruf kecil. Jadi hati-hati. Fungsi ditulis dengan huruf kecil. Nah, jadi biasanya yang sering kita jumpai adalah fungsi F, fungsi G, fungsi H. Mungkin ada yang nulis lain, tapi yang sering kita jumpai adalah F, G, H ini. Itu seputar notasi dan rumus fungsi. Sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Nilai fungsi. Nilai fungsi misalkan ada soal seperti ini. Bentar. Yang pertama, diketahui fungsi X min 1. Tentukan yang pertama rumus fungsi. Yang kedua, bayangan X sama dengan min 2. Yang ketiga, nilai fungsi.
untuk F0. Nah, seperti ini. Jadi, ini tadi kalau masih ada panahnya namanya apa? Tadi kalau masih ada panahnya namanya apa tadi? Notasi. Nah, notasi kalau diubah ke rumus fungsi menjadi bagaimana? F. Notasi. Notasi ini suruh ngubah ke rumus fungsi. Berarti nulisnya jadi bagaimana? F titik 2-nya diganti apa tadi? Dalam kurung. Dalam kurung X sama dengan berapa? 3X min 1. Kemarin kan 3X min 1, ikuti soalnya. Gitu ya. Paham sampai sini? Selanjutnya, ya, kalau yang B suruh menentukan bayangan dari X, jadi ini X yang di dalam kurung ini dengan yang di sini ini harus sama. Nah, kalau misalkan yang di dalam kurung itu nanti diganti menjadi 3 misalkan, ini ada sama dengannya ya bukan? Bentar. Ini tadi sama dengan. Nah, misalkan X yang di dalam kurung ini diganti dengan 3, misalkan gini ya, berarti jadi F3, maka di sebelah kanannya menjadi apa? Berarti menjadi 3, X-nya diganti 3, ikut yang di dalam kurung. Kalau yang lain masih tetap sama, tinggal nulis ulang. Ini min tadi. Nah, berarti sini min 1. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, sekarang yang B, kalau ditanya bayangan dari X sama dengan min 2, ya udah kita masukkan ke rumus C. Berarti tadi kan rumus C Fx sama dengan 3X min 1. Nah, sekarang minta X-nya diganti min 2, ya berarti sini jadi F min 2. Berarti tidak dimasukkan ke rumus menjadi bagaimana? 3, tulis ulang. X-nya diganti berapa? Min 2. Kurung. Min 2. Terus min 1-nya masih sama. Terus hitung deh. 3 kali min 2 berapa? Min 6. Min 6, min 1. Utang 6, utang lagi 1. Min 7. Min 7. Paham sampai sini? Paham. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ketemu soal mau diminta X-nya berapa aja ya ikuti, tapi caranya sama seperti itu. Sama juga dengan C. Yang ditanya nilai fungsi F0, ya udah. Ini masuk gini. Nah, berarti jadi bagaimana? Masukkan ke rumus C, jadi ini. Tadi kan Fx sama dengan 3X min 1. Sekarang kalau F0 berarti menjadi 3, 0, min 1. 3 kali 0 min 1. 3 kali 0? 0. 0 min 1 berarti hasilnya? Min 1. Min 1. Sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang kamu nyoba, tak kasih soal ya. Bentar. Soal yang kedua, silakan disiapkan bukunya. Yang kedua, diketahui F.2x panah 2x plus 5. Tentukan yang A, rumus fungsi. Yang B, bayangan atau peta itu nama lainnya bayangan, dari 4 dan negatif 5. Yuk, silakan dicoba, sama seperti nomor 1.
Berarti yang B itu ngitungnya 2 kali karena pertanyaannya 2. Ya, silakan dicoba. Yuk, ada yang mau jawab? Siapa mau jawab A? Masih gampang ini. F. Ya, siapa sebutkan namanya? Albert Fredrickson, Bu. Oh iya. Charles. Ya. Apa jawabannya? F. F. X. Sama dengan F sama dengan F. 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 Dalam kurung X. Iya. Sama Terus? dengan 2X tambah 1. 2X tambah Plus 1. 1. Mana 1? Ayo lihat soalnya. 2X tambah 5. Salah ngomong. 5. Oke. Yang B siapa mau jawab? Yang B siapa mau jawab yang F4? Yuk sebutkan nama. Saya, Bu. Siapa namanya? Kalista Rizky. Kalista. Ya. Ya, F4 sama dengan F4 sama dengan 2 dalam kurung 4 tambah 5. ya, maka menjadi 8 tambah 5 sama dengan 13. ya, sama dengan 13. Oke. Lanjut, siapa mau menjawab F-5? Yuk, yang lain. Nyoba, salah nggak apa-apa. Saya lagi. Siapa? Saya lagi itu siapa itu? Yang lain coba, yang lain. Yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, yang tadi boleh jawab lagi. Saya, Bu. Siapa Kalista. namanya? Kalista. Selain Kalista? Selain Kalista? Untuk kasih kesempatan dulu. Nggak ada? Saya, Bu. Siapa namanya? Juliana Putri. Yuliana. Yuk, menjadi F negatif 5 sama dengan 2 negatif 5 tambah 5. ya hasilnya Negatif 10 ditambah 5 sama dengan negatif 5. ya. Nah, yang lain sama nggak jawabannya seperti ini? Sama, Bu. Sama. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Satu lagi. Yang ketiga. Yang ketiga, fungsi G memetakan X ke 4-3X. Tentukan A. Rumus fungsi B. G dalam kurung min 3. C. G dalam kurung 0. Ya, silakan dicoba dulu.
Ada yang mau jawab? Siapa mau jawab? Yang A? Yuk, siapa mau jawab yang A? Halo, kok tim semua? Ada kesulitan? Ya, Bu. Saya siapa namanya? Kalista. Kalista. Ya, Kalista yang A. Menjadi 3 dalam kurung X sama dengan 4 min 3X. kenapa jadi 3? Depannya apa depannya? Depannya G. G dalam kurung X sama dengan 4 min 3X. Nah, gini. Ya, benar. Yuk, lanjut. Siapa yang mau jawab B? Jadi mau X-nya di depan apa di belakang ya kamu ikuti soalnya aja, nggak usah dibolak-balik. Ya. Yuk, siapa mau jawab yang B? Yang lain? Tadi kayaknya di depan tuh yang jawab nyauti banyak, sekarang ngajain soal kok ya nggak ada yang jawab. Yuk, siapa mau nyoba? Si Bejo, mana si Bejo? Median, siapa lagi tadi? Median tadi ada suaranya, kok saya nggak ada suaranya? Yuk, Kalista lagi yuk, Ta. G min 3 menjadi? G min 3 sama dengan 4 min 3 min 3. Ya, 4-nya masih utuh, min 3-nya masih utuh, ya X-nya aja yang diganti. Gitu. Berarti menjadi? Min 3. Hasilnya berapa? 4 sama dengan 4 tambah 9. Ya, ini kali ya, kali dan kurang tuh duluan kali. Berarti 4-nya masih utuh, plus 9. Hasilnya 13. 11. Kalau G0? Sama dengan 4 min 3, 0. 4 min 3 kali 0. Berarti 4. Min Gitu ya. 4 min 0. Jadi kan 0. Maaf, 4. 4. Ya, gitu. Sampai sini ada yang masih bingung, silakan bertanya sebelum tak lanjut. Ada yang mau bertanya? Bisa dilanjut? Oke, benar lanjut ya. Yang keempat, diketahui X sama dengan 4X plus 5. Tentukan yang A, Hn sama dengan 29. Nah, kenapa kok itu tadi yang atas X kok sekarang jadi N gitu? Ya ikuti aja. Tadi kan kalau Hx ini jadi 4X min 5. Ini tadi kan harus sama ya. Nah, sekarang kalau di sini jadi Hn, berarti jadi bagaimana anak-anak? Yuk. Ini kalau yang di dalam kurung X, ini hurufnya X. Kalau yang di dalam kurung N, berarti menjadi 4N min 5. Gini ya. Nah, terus 29-nya di mana? Gitu. 29-nya di kanannya. Nah, ini yang sering salah. Intinya yang di dalam kurung dengan huruf ini harus sama. Kalau kurungnya N ya ini ganti N, kurungnya X ini ganti X. Kalau kurungnya angka ya ini ganti angka.
Kalau di sebelah kanannya ini ada angkanya, ya dia tetap di sebelah kanan. Terus berarti ini cara ngitungnya beda. Berarti kan yang ditanyakan N-nya. Hitunglah N ini. Hitung N-nya. Berarti jadi 4N ini angka jejak sama angka. Sama dengan 29, min pindah jadi plus. Berarti 4N sama dengan 34. Kan kali pindah jadi bagi. Berarti N sama dengan 34 bagi 4. Ketemunya berapa? 34 bagi 4. Nggak bisa ya? Disederhanakan tok 17/2. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Jadi soal yang nomor 4 dengan yang nomor 1, 2, 3 itu bentuknya beda ya. Kalau yang nomor 1, 2, 3 itu dalam kurungnya diganti angka. Tapi yang nomor 4 angkanya di sebelah kanannya. Nah, jadi cara mengerjakannya berbeda. Bisa dilanjut? Bisa. Bisa. Sekarang menentukan bentuk fungsi. Nah, ini yang lumayan panjang caranya. Diperhatikan. Menentukan bentuk fungsi. Langsung ke soal. Yang pertama, suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Terus, jika f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan min 7, tentukan yang pertama nilai A dan B. Yang kedua bentuk fungsi. Yang ketiga bayangan dari negatif 4. Nah, soal ini sering keluar ya. Dan pertanyaannya tuh mesti 3 gini. Dan 3 ini berurutan, berkaitan. Jadi kalau misalkan jawab yang A-nya salah, otomatis lanjutannya jadi salah semua. Nah, jadi caranya, tadi kan yang diketahui fx sama dengan ax plus b. Terus di sini ada F4, ada F-2. Kita pilih yang besar dulu. Berarti kita pilih F4. Nah, biar ngitungnya enak. Kalau F4 dimasukkan ke rumus ini jadi bagaimana? Ini kan tadi harus sama kan? Kalau X ini X. Berarti ini jadi A kali 4 plus B. Sampai sini paham? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Saya X-nya diganti 4 gitu ya. Cuma ganti X-nya toh. Selain itu sama. Nah, di sini kan ada sama dengan 5. Ya udah di sininya ganti sama dengan 5. Nah, A kali 4 itu berapa? A kali 4 itu berapa? 4A kan? Nah, kali 4, 4A kan? 4A, Bu. Ya, jadi kalau Bu Nur nulisnya langsung tak ganti gini. 4A plus B sama dengan 5. Sama nggak artinya dengan yang atas tadi?
A4 sama 4A. Sama toh? Nah, lebih enak yang bawah. Jadi angkanya taruh di depan. Terus kalau F-2. Nah, berarti menjadi bagaimana? Sama kayak ini. Berarti depannya angkanya berapa? Min 2A. Ini kan plus B. Sama dengan min 7. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Lalu dieliminasi. Eliminasi itu menghilangkan huruf yang angkanya sudah sama. Ada huruf A, ada huruf B. Yang angkanya sudah sama, huruf A apa huruf B? Yang B. Yang B ya, di sini namanya dikurangi. Nah, ini ya sering salah ngitung. Jadi ini kalau ngitung itu atas, samping, bawah. Nah, kalau kamu belum bisa ngawang, ya dioret-oret, berarti ini atasnya 4 kurangi min 2. Jangan langsung turun, tapi jalannya atas, samping, bawah. Berarti ini 4A min 2A. Min ketemu min jadi plus. Berarti hasilnya berapa? 6A. 6A. Nah, taruh bawah di sini 6A. B kurangi B habis. Sama dengan 5 kurangi min 7. Min ketemu min jadi plus. Hasilnya berapa? 12. Sehingga ini kan kali. A sama dengan 12 kali pindah jadi bagi 6. A-nya ketemu 2. Sampai sini bisa dipahami? Jadi namanya eliminasi. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ya, setelah ketemu A, kita mencari B, pakainya substitusi. Substitusi itu memasukkan. Substitusi kemana? Boleh ke F4, boleh ke F-2, terserah. Mau pakai mana aja ketemunya sama. Tapi sarannya Bu Nur, ambil angka yang kecil biar ngitungnya hasilnya enggak terlalu besar. Berarti Bu Nur misal ambil F-2. F-2 itu tadi kan min 2A plus B sama dengan min 7. Dari sini loh. Nah, min 2, A-nya kan sudah ketemu 2, ya masukkan. Nah, plus B sama dengan min 7. Min 2 kali 2, min 4. Sip. Bunur, Plus, gimana? whiteboardnya hilang. Apanya yang hilang? Whiteboardnya kayak yang itu loh, Layar orang-orang langsungnya. Layarnya benar. Lah kamu kelihatannya apa? Oh kayak boleh di screenshot apa enggak, Bu? Nanti tak kirim nanti. Nanti kan tak kirim videonya sama Word-nya ini. Cuma sekarang yang terlihat apa? Oh, terlihat kayak loh. Kotak-kotak gitu, Bu, kayak wajah-wajahnya gitu. Kayak wajah-wajahnya, habis itu namanya juga. Oh, bentar ininya. Papan tulisnya kayak papan tulisnya nggak ada, Bu Ila. Bentar. Muhammad Haidar. Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Sudah. Oh iya. Sudah. Ya, ini tadi min 2 kali 2 min 4 ditambah B sama dengan min 7. Terus kita pindah. Berarti B sama dengan min 7 plus 4. B-nya ketemu negatif 3. Nah, jadi tadi pertanyaan yang A itu kan tentukan nilai A dan B. Jadi,
A itu ketemu 2 dan B ketemu negatif 3. Setelah mencari A dan B, tadi yang B yang ditanyakan adalah bentuk fungsi. Bentuk fungsi itu kita masukkan ke soalnya tadi kan fx sama dengan ax plus b. Nah, A dan B kan tadi udah ketemu ini. Ya udah masukkan, berarti jadi fx sama dengan A-nya 2, x-nya J tetap. Karena B-nya negatif, langsung aja min 3, jangan plus min. Nah, seperti itu. Sehingga tadi nek ngitungnya A dan B salah, otomatis kan yang pertanyaan berikutnya pasti salah jawabnya kan? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Yang C yang ditanya bayangan dari negatif 4. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan yang B. Berarti kan tadi yang B kan fx sama dengan 2x min 3. Sekarang berarti x-nya diminta diganti negatif 4. Maka menjadi 2 kali negatif 4 kurangi 3. Negatif 8, negatif 3. Utang 8, utang lagi 3, berarti utang 11. Seperti itu. Ini biasanya munculnya di uraian, di pilihan ganda juga kadang keluar sih. Jadi hati-hati sekali mengerjakannya ya. Eman-eman kalau dari atas salah, bawahnya salah jadi nggak dapat poin seperti itu. Ya, karena ini pertanyaan yang berkelanjutan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Untuk penerapan relasi fungsi itu soal cerita kita nggak nyampe ya. Berarti materi kita sampai sini. Nanti soalnya di sini aja wis. Berarti tugasnya tak tulis di sini. Kita hapus. Minggu depan kita ulangan. Jadi tugas yang pertama diketahui fx sama dengan ax plus b jika f4 sama dengan negatif 28 dan f-5 sama dengan 26. Tentukan A, nilai A dan B. B, bentuk fungsi. C, H, C, maaf, kita ganti. F min 12. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi terakhir. Yang kedua, diketahui Hx sama dengan Px plus Q. Nah, kadang tidak selalu Ax plus B ya, bisa Px plus Q ya. Ikuti aja, berarti hurufnya diganti itu. Caranya sama. Jika H4 sama dengan 19 dan H2 sama dengan 7, maka nilai dari H
0 sama dengan titik-titik. Nah, ini kan bentuk soalnya sama kayak nomor 1. Tapi yang ditanya cuma H0. H0 kan berarti sejenis dengan pertanyaan yang C ini ya. Maka tetap tahapannya harus nyari tahapan yang A sama tahapan yang B dulu. Gitu ya anak-anak. Paham ya? Bisa dipahami? Jadi tahapannya sama seperti nomor 1. Meskipun yang ditanyakan langsung jujuk ke situ. Yang ketiga, diketahui F.2x ya Allah. F.2x panah X kuadrat min 5N. Tentukan nilai N jika F5 sama dengan 10. Dah, soalnya 3 itu aja. Ini Bu Nur akhiri, nanti Bu Nur share ke grup WA videonya sama wordnya ini ya. Kemudian minggu depan kita ulangan. Oke, ini tugasnya dikumpulkan maksimal minggu depan di Teams. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live. Prof.